Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akila Kautsar. Kita kembali lagi di podcast KPU Kota Palu. Yang dimana podcast KPU Kota Palu akan membahas seluruh proses tahapan pemilu pada pemilu 2024. Nah, teman pemilih, dalam segmentasi podcast kali ini saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh rekan kolega saya yaitu Fariza Dwi Utami Putri. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Fariza Dwi Utami selaku host yang akan menemani Kakak Gila pada hari ini dalam segmentasi podcast KPU Kota Palu. Oke, Kak Fariza, tapi sebelum kita masuk pada pembahasan podcast kita pada kali ini, sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu kepada teman pemilih bahwasannya tepat pada 3 November 2023, KPU Kota Palu telah menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Palu sebanyak 601 calon anggota DPRD Kota Palu. Wah, itu artinya teman-teman, kita sudah memasuki dan sudah lebih dekat pada tahapan pemilu selanjutnya. Nah, oke. Jadi teman pemilih sekalian, marilah kita semua berpartisipasi di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Nah, tentu dalam diskusi kali ini kita juga tidak sendirian ya Kak Fariza. Tentu kita ditemani oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum KPU Kota Palu, Bapak Iskandar Lemba. Selamat datang Bapak dalam Terima sesi kasih. podcast kita. Nah, Pak Iskandar, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu dan tak kenal maka tak sayang pula. Nah, sebelum itu mungkin Pak Iskandar bisa memperkenalkan diri kepada teman pemilih yang sedang menonton podcast pada kali ini. Ya, terima kasih host saya berdua pada sore hari ini. Nama saya Iskandar Lemba Esos, Ketua Divisi Teknis KPU Kota Palu. Oke, jadi dalam podcast kali ini kita teman-teman semua bisa lihat bahwasannya seluruh teknis penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga nanti kita akan melewati juga pilkada juga di 2024 nanti, seluruh proses teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu di bawah naungan divisi Pak Iskandar. Nah, dalam segmentasi podcast kali ini teman pemilih kita akan membahas mengenai dana kampanye. Nah, tapi sebelum itu pasti teman pemilih akan bertanya nih Pak, apa sih kampanye itu? Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan dulu kepada teman pemilih, apa sih kampanye itu? Siapa-siapa saja sih peserta dari kampanye itu? Mungkin bisa di... Ya, terima kasih. Kalau kita terkait dengan membahas tentang kampanye, bahwa kampanye itu adalah dalam bentuk sosialisasi partai politik, baik itu sosialisasi secara keseluruhan oleh partai politik ataupun calegnya, dalam hal menyampaikan visi misi daripada partai politik serta program-program caleg ke depannya yang mereka sampaikan terhadap pemilih, baik itu pemilih pemilih milenial, utamanya hari ini kita lebih banyak mungkin membahas terkait dengan pemilih milenial. Tentunya pemilih milenial perlu mengetahui tentang visi misi daripada partai politik dan calon legislatifnya pada pemilu tahun 2024. Oke. Nah, tapi teman-teman juga harus mengetahui bahwa kemudian dalam proses tahapan kampanye ada juga yang disebut dengan proses tahapan dana kampanye. Nah, berbicara mengenai tahapan dana kampanye nih Pak, kalau boleh tahu dasar hukum dari dana kampanye itu diatur oleh peraturan apa Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan dasar hukum kita untuk dana kampanye, yang pertama kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian PKPU 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, kemudian yang terakhir adalah keputusan 1622 terkait dengan biaya makan minum dan transportasi peserta pemilu tahun 2024. Baik Pak, untuk mengetahui lebih lanjut ini, kira-kira tahapan dana kampanye itu apa saja Pak? Ya. Dan bagaimana? Ya, terima kasih kepada host saya yang cantik sore hari ini. Terkait dengan tahapan dana kampanye, yang pertama itu diawali dengan yang namanya pembukaan rekening dana kampanye. Sebagaimana diatur di dalam PKPU 18 ataupun di Undang-Undang 7 juga diatur bahwa partai politik setelah ditetapkan menjadi partai politik itu sudah wajib memiliki
yang namanya rekening dana kampanye. Kemudian kalaupun belum ada, dia diberikan kesempatan lagi 1 hari sebelum masa kampanye. Nah, itu tahapan pertama itu adalah kalau kita berbicara terkait dengan dana kampanye, tentu ada yang namanya pembukaan rekening dana kampanye. Yang mana mekanismenya itu adalah partai politik meminta rekomendasi dari ke KPU, kemudian rekomendasi itulah yang dibawa ke bank-bank yang telah bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk untuk menjadi penyimpan atau penampung dana kampanye. Itu tahapan pertama terkait dengan pembukaan rekening dana kampanye. Kemudian ada namanya pelaporan dana kampanye. Nah, setelah dibuka ada namanya pelaporan dana kampanye. Nah, dari semua transaksi keuangan maupun transaksi keuangan dalam hal kampanye, tentu pelaporan itu harus masuk pelaporannya di kampanye, baik dia dalam berbentuk uang, barang, atau jasa yang kita konversikan menjadi uang. Kemudian yang ketiga itu audit, ada 3 tahapannya. Kemudian setelah selesai pelaporannya ada namanya pengauditan laporan dana kampanye. Dalam hal ini dilakukan oleh akuntan publik. Dalam hal ini yang KPU bekerja sama dengan akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye. Itu tahapan terkait dengan dana kampanye. Berarti ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Nah, saya tertarik dengan tahapan kedua, yaitu pelaporan, Bapak. Iya. Dalam hal ini, apakah ada jenis-jenis pelaporan dan bagaimana jenisnya? Ya, terkait dengan pelaporan itu, yang pertama itu kan ada kita kenal namanya laporan awal dana kampanye, yang kita sebut kalau partai politik paham pertama atau ya melekat sama mereka itu ada namanya LADK, mungkin disingkat LADK, laporan awal dana kampanye, yang bersumber dari rekening dana kampanye. Dari mana sumbangan pertamanya? Mungkin dari partai politik atau sumbangan dari dari peserta pemilu dalam hal ini, mungkin karena dananya dari partai politik. Itu adalah namanya yang termuat dalam LADK, laporan awal tadi. Kemudian ada namanya tahapan ketiganya itu ada namanya LPSDK, laporan pemberi sumbangan. Laporan pemberi sumbangan ini itu yang dilaporkan terkait siapa-siapa yang memberi sumbangan. Nah, tentu yang memberi sumbangan di sini diatur di Undang-Undang 7, kemudian di PKPU juga, PKPU 18, ada namanya sumbangan perseorangan. Sumbangan perseorangan itu besarannya adalah untuk partai politik, untuk perseorangan 2,2 miliar setengah untuk partai politik. Tetapi kalau sumbangan perseorangan, presiden juga seperti itu, presiden 2,5, kemudian partai politik itu 2,5, kemudian untuk DPD perseorangannya itu 750 juta. Untuk kelompok, dalam hal ini kelompok, memberikan sumbangan dibatasi, undang-undang membatasi sebanyak 25 miliar. Begitu juga dengan presiden, partai politik, begitu kalau DPD itu sebesar 1,5 miliar. Itu 1,5 miliar untuk sumbangan DPD. Dalam hal ini sumbangan yang diberikan adalah sumbangan yang jelas, tidak dibenarkan adalah sumbangan yang tidak jelas. Dalam hal ini mungkin karena dalam hal memberikan sumbangan itu, kalau dia dalam bentuk perseorangan harus mengikutsertakan terkait dengan identitasnya, dalam hal ini KTP-nya, bahwa agar diketahui dalam bentuk transparansi siapa-siapa yang memberikan sumbangan terhadap partai politik tersebut atau caleg tersebut. Kemudian kelompok juga, dia harus ada berbadan usahanya, seperti usaha apa dia. Yang ada kan ada dilarang seperti BUMN dan lain sebagainya diatur dalam undang-undang tidak boleh. Tetapi ada memang yang non pemerintah memberikan sumbangan sebesar 25 miliar itu harus jelas juga terkait identitasnya, terkait dengan mungkin dalam hal ini NPWP-nya, akte notaris terkait berdirinya perusahaan itu diikut sertakan sehingga ketahuan apa-apa saja yang dari mana saja yang memberikan sumbangan ini terkait asas transparansi itu, sehingga publik dapat melihat bahwa partai politik ini adalah disumbang dari orang ini, dari kelompok ini, dari perusahaan ini. Oh iya. Jadi menarik ya terkait soal besaran anggaran dana kampanye baik calon perseorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik itu sudah diatur juga dalam regulasi yang PKPU 18 tadi itu ya Pak. Nah, ini Pak pertanyaan saya, kira-kira terkait besaran anggaran kan itu Bapak sudah jelaskan, baik anggota DPD, sekian nominalnya, DPR maupun juga DPRD provinsi. Nah kalau semisalkan mereka melebihi itu Pak, ada tidak konsekuensi hukum yang diberikan
kepada peserta pemilu? Ya. Pada prinsipnya terkait dengan sumbangan itu tidak terbatas dalam hal siapa saja. Cuma sumbangan yang dibatasi itu adalah terkait kalau perseorangan tadi sudah angka nominalnya ada, 2,5 miliar, kemudian perusahaan dia dalam bentuk kelompok ataupun perusahaan sebesar 25 miliar. Nah, ini yang dibatasi dalam hal itu. Tapi terkait dengan berapa besarannya nanti di penghujung, diregulasi tidak mengatur itu. Oh, iya. Yang diatur itu adalah terkait dengan memberi sumbangan. Satu perusahaan itu katakanlah satu partai politik dia sumbang sekian. Kemudian perseorangan dia sumbang sekian. Itu yang diatur. Nah, kemudian terkait dengan sanksi tadi, ada beberapa dalam hal ini sanksi. Apabila sanksi itu ada kelebihan, mungkin itu pertanyaannya bagaimana ada kelebihan Iya, tidak dilakukan betul, Pak. transaksi itu. Transaksi karena terkait dana kampanye ini adalah mengatur tentang ada yang disebut penerimaan dan pengeluaran. Nah, penerimaan dan pengeluaran itu tentu segala aktivitas kampanye, karena ini adalah rekening dana kampanye tadi itu, kemudian laporan awal melaporkan dana kampanye. Jadi ada lajurnya terkait dengan siapa memberi sumbangan, penerimaan dan pengeluaran. Nah, penerimaan dan pengeluaran itulah yang dilaporkan. Nah, untuk apa semua terkait dengan katakanlah dari caleg ini menyumbang masuk ke rekening dana kampanye, masuk ke rekening kampanye, kemudian dikeluarkan, dipertanggungjawabkanlah yang dikeluarkan itu. Dan bukan hanya dalam berbentuk uang, tentu dalam hal ini bisa berbentuk barang. Salah satu mungkin dari perusahaan, mungkin percetakan, oke, saya sumbang caleg ini dengan katakanlah banner 500 banner. Nah, 500 banner itu kita konversikan dia jadi uang. Oh iya. Begitu juga terkait dengan jasa. Oke, terkait dengan pemasangan banner atau pemasangan baliho. Dia dalam berbentuk jasa. Nah, kita hitunglah dia kalau seandainya karena tadi di keputusan ada keputusan yang mengatur dikonversikan dia menjadi uang. Kira-kira berapa hariannya dia untuk pemasang itu? Yeah. Dikonversikanlah dia sebagai uang. Itulah yang dilaporkan dari yang namanya jadi laporan pemberi sumbangan dana kampanye. Ini semua harus terkait perputaran uang yang ada di partai politik itu masa kampanye, itulah yang diatur. Nah, apabila ada sisa dan kalau ternyata di perjalanannya ada sisa yang tidak harus dibelanjakan, itu akan dia dimasukkan ke kas negara. Apabila dibelanjakan itu yang keliru, ada sanksinya. Oh iya. Kalau terkait, makanya dia dalam hal ini pelaporan di nantinya di LPPDK ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di penghujung itu dia harus nol saldonya. Tetapi kalau dia masih ada sisa itu disetorkan ke kas negara. Apabila dibelanjakan itu sudah keliru. Berarti masuk ke APBN ya, Masuk Pak ya? APBN, ya. Oh iya. Di sini saya highlight poin yang menarik ini berarti sebanyak pihak yang terlibat ya Pak dalam dana kampanye ini, tentunya itu menandakan bahwa besar sekali antusiasme dalam mendukung salah satu bentuk demokrasi di negara kita. Gitu. Ya, kalau saya terkait dengan adinda saya ini yang cantik pada sore hari ini, hal yang tidak diketahui atau mungkin tidak sampai ke situ milenial itu terkait memang di laporan dana kampanye. Mereka hanya melihat visi misi. Ya memang penting juga. Tetapi mereka terkait dengan kalau saya mengatakan bahwa PKPU 18 itu tidak seksi untuk di kalangan milenial terkait laporan awal dana kampanye. Iya, betul Pak. Padahal itu merupakan suatu juga yang penting dan wajib dilakukan. Dan karena kenapa? Ada tahapannya di LADK itu melibatkan tanggapan masyarakat. Karena dia dipublikasikan. Setelah dia tadi itu laporan pengeluaran, penerimaan laporan dana kampanye. Ini ada namanya satu tahapan di situ uji publik terhadap masyarakat. Kenapa? Untuk supaya masyarakat tahu seperti kita tahu siapa yang memberi sumbangan terhadap partai politik atau calon presiden ataupun calon DPD. Artinya prinsip transparansinya terpenuhi ya. Iya. Nah, ini Pak, saya mau bertanya. Kalau semisal tadi itu saya bertanya sebelumnya mengenai sanksi apabila dana kampanye itu lebih yang tidak berdasarkan pada regulasi. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau semisalkan atau bentuk sanksi apa yang diberikan oleh peserta pemilu partai politik maupun calon perseorangan apabila tidak memberikan sebuah laporan mengenai dana kampanye? Ya, di sini ada dua kategori terkait
dengan yang tidak diberikan. Yang pertama adalah ketika tidak melaporkan LADK dari awal, laporan awal dana kampanye, maka di Undang-Undang 7 juga diatur di pasal 338 ayat 1, maka dilakukan pembatalan terhadap partai politik itu. Terkait dengan LADK ketika tidak dilaporkan. Kemudian ada juga namanya LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran. Kalau laporan penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan oleh partai politik, maka calon yang terpilih tidak akan ditetapkan menjadi calon terpilih jika LPPDK itu tidak disetorkan kepada atau dilaporkan kepada KPU. Oh, jadi teman pemilih sebegitu transparansinya ya partai politik peserta pemilu dan juga calon perseorangan dalam hal memberikan sebuah transparansi mengenai dana kampanye. Nah, sebagai closing statement Pak, kira-kira apa motivasi yang akan Bapak berikan kepada teman pemilih? Karena berhubung juga waktu pemilihan umum sudah tidak lama lagi, pada hari Rabu 14 Februari, yang dimana selain hari kasih sayang dan juga di situ ada hari kasih suara. Kira-kira apa motivasinya nih Pak kepada teman-teman pemilih? Ya, untuk teman-teman pemilih, pertama saya menyampaikan gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari tahun 2024 sebagaimana dikatakan tadi. Kemudian libatkan diri dalam hal utamanya LADK. Karena kenapa? Kita sangat perlu mengetahui visi-visi daripada partai politik, kemudian calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif kita perlu kita ketahui supaya kita pemilih cerdas. Namun perlu juga sangat penting kita mengetahui terkait dengan laporan dana kampanye. Yang kita ketahui dari mana penyumbangnya, siapa penyumbangnya, kemudian dilaksanakan, memang dilaksanakan oleh kegiatan kampanye. Tentu dalam harapan saya terkait dengan teman pemilih untuk mengetahui tahapan-tahapan ini sehingga transparansi terhadap pemilih itu dapat kita ketahui bersama. Oh, luar biasa ya teman pemilih. Jadi intinya jangan golput. Jangan. Baik, itu tadi materi mengenai dana kampanye yang sangat menarik dan tentunya mungkin bagi beberapa orang merupakan hal baru. Betul, ya, betul ya. Dan kita bisa melihat bagaimana besarnya effort usaha oleh pemerintah untuk mengusung calon-calon yang bagus gitu. Baik. Jadi terima kasih Bapak untuk Terima kasih ya Pak ya sudah berkesempatan. Kita mungkin akan menutup sesi kita pada hari ini. Betul. Terima kasih teman-teman pemilih. Sampai ketemu di segmentasi pemilu podcast pada selanjutnya. Terima kasih. Dadah.